guru itu memang bukan untuk mengajar aja, tapi guru itu harus kayak belajar dan belajar. Aku memang kurangnya di sini, tapi aku punya kelebihan yang lain kok gitu. Kita tuh sama kok di mata Tuhan. Kita tuh diciptakan dengan sesempurna itu, seadil-adilnya. Kamu mungkin melihat sisi kekuranganku, tapi orang lain melihat sisi kelebihanku gitu. Nah, kayaknya kalau kita yang melakukan kagak keren nih Bang. Emang petugas aja kayaknya mah dikira kita ya. Nah, gitu bantuin. Seputar sahabat. Balik lagi di Sebat atau podcast seputar sahabat, dan kali ini kita udah kedatangan Nurul, Bang. Iya, kita mah udah akrab tadi ya. akrab banget kita. Jadi akrab iya tuh. bener, jadinya lupa kan mau nanya panggilannya apa nih gitu ya. Udah ketebak dulu. Iya. Iya, Panggilannya nggak apa apa-apa, nih? Sayang juga nggak apa-apa. Boleh. Ya. Enggak ya, enggak. Kebetulan ya, Bang, kayaknya. Iya. Kebetulan. Kebetulan apa nih, gue bingung. Kebetulan. Iya, nah jadi Uul ini dia lo apanya sih Ul? Nge-host juga. Apa baik dia ini, apa baik MC kalau juga. Alhamdulillah. Kreatif director juga. Penari juga. Apalagi sih Mojang Garut. Mojang Garut tahun berapa? 2017. 2017. Mojang Garut. Yang belum tahu Mojang Garut itu apa, Bang? Apa tuh? Mojang Garut tuh kayak Googling. Abang None lah ya. Yoi, tapi kalau di Garut Jakarta gitu ya. Abang Nonenya. Iya, Man. Apa kabar, Ul? Sehat alhamdulillah kakak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya energik banget ya, Bang. Energik. Energik banget orangnya. Harus ya. Harus ya. Dia Tapi sebenarnya deg-degan. apa ya? Yang bikin deg-degan apa tuh? Soalnya di upping 2 cogan. Enggak valid kalau diapit dua cowok ganteng enggak valid. Enggak. Pemirsa Kok kita nggak juga valid sih? bohong. Mata mereka juga punya Bohong mata. itu. Semua bohong. Kok merendah? Merendah ya. Merendah untuk meroket. Benar. Tidak juga sih. Sebenarnya saya- salting ya. Salting aja sih sebenarnya biasa. Biasanya Biasa aja nyokap sih. doang emang yang Iya, bilang mbak ganteng. saya doang ya. Iya. Gak ada nyokap yang gak bilang ganteng ya? Nggak ada. Iya. Iya benar. Dan nggak ada anak yang nggak bilang emaknya cantik, nggak ada. Pasti bilangnya cantik. Gimana? Nggak ada anak yang bilang emaknya nggak cantik. Oh. Semuanya cantik. Semuanya bilang cantik. Tapi sebelum itu, selamat datang Terima Nurul kasih. atau Uul di tongkrongan kami nih. Nyebat nih, relax. kita nyebat nih Nyebat gitu. nih harusnya. Anggap aja tongkrongan sendiri ya, jadi bisa relax. Siap. Dari mana Ul tadi Ul? Aku Sini. dari tempat tinggal. Oh, tempat tinggal. Iya. Private banget kayaknya gitu. Iya. Takut diseruduk kali, takut diseruduk. Dari rumah lah ya. Dari ya. rumah. Tapi aslinya Aku asli Garut. Garut. Asli Garut. Kuliah di Bandung. Nah, di Bandung. Sekarang aktif bekerja di Jakarta, Aktif tinggal di di Jakarta. Di Jakarta betul. juga. Di mana tuh kalau Blenau? Keluar kan? Enggak ada. Jakarta itu di Jakarta. Dia kalau sama penari-penari gitu emang gampang kesengsem dia. Harus gini nih. Iya. Caranya tuh harus gitu. Gitu aja kan. Iya. Lagi sibuk apa Ul sekarang Ul? Kebetulan aku sekarang lagi sibuk podcast. Oh iya. Di sini. Oh iya. Di sini iya sih. Sibuk di podcast sini, bener. betul. Nah, gitu. Ya, sibuk Terus? podcast. Serius yuk? Bener, ayo. Serius. Jadi gini Kak, Jadi untuk kesibukan sendiri sekarang lagi apa nih Ul sekarang? aku sibuknya sekarang lagi ngurusin orang. Ngurusin talent kebetulan. Talent management. Talent management gitu. Ya. Tapi kan katanya juga ini ya, nge-host juga gitu ya? Nge-MC. Nge-MC. Aku nge-MC. Apa aja tuh eventnya biasanya apa aja? Aku eventnya semua event. Seperti? Seperti misal musik, Oh, iya? iya musik, atau misalkan pameran atau pertunjukan juga. Hebat. Emang suka dunia entertainment ya? Emang butuh. Emang butuh. Iya sih. Kita juga sih emang. Sama Bang, tos dulu dong kita. Iya, tos dulu. Kita sama-sama. Tos dong ke Bang Rian dong. Oh iya, Sama benar. gitu ya. Iya. Aku deg-degan dari tadi Kenapa salting dia? kok. Dia Aku kenapa salting. Bang? Kenapa? Apa sih yang bikin Iya, salting? apa sih yang bikin salting? Ada banyak kamera jadi kayak Oh, banyak. Tapi biasa di balik layar soalnya ya. Tapi enggak juga lu MC garda juga. terdepan. Gak Gua tahu, kalau kok MC. salting ya di sini ya? Nge-host Emang di hawanya TV di sini? malah. Enggak. Ya, host di TV kan? Hawanya tegang. Awalnya beda kok di sini Bang, memang. Grab tuh gimana ya? Podcast Sebat tuh, aduh.
Aduh. Goks lah. Ya. Nggak jelas anjir ini apaan sih. Ya. Tapi memulai karir gimana nih, Ul? Lu memulai karir di mana? Aku mulai karir itu di sebenarnya kalau untuk karir itu dari dulu aku udah nari. Jadi memang kalau disebut karir, aku awalnya di pertunjukan. Nari itu di Nari SMA? SD. Oh iya. Aku dari Sanggaran? SD. Enggak, tapi ada eskul. Oh, eskul. Iya. Ekskul tari di sekolah, Ekskul tari di aktif sekolah, di situ. aktif, dan memang kalau di kampungku tuh udah weddingan tuh selalu ada nari. Oh iya sih. Jadi kayak diikut sertakan lah gitu. Tapi jadi itu lu nggak sanggar ya? Tapi kan Enggak. biasanya kalau di daerah tuh malah banyak sanggar. Iya banyak sanggar. Iya, maksudnya sorry ya bukan di daerah ya, di lingkungan tuh banyak sanggar gitu. Jadi dia bisa dikaryainnya dan lewat sanggar akhirnya disalurin lah, kalau misalnya ada hajatan gitu. Tapi ini nggak sanggar loh? Nggak sanggar. Kebetulan guru seni budayaku tuh memang aktif juga di persanggaran itu, jadinya memang ya udahlah murid aja biar lebih murah gitu. Oh iya. Persanggaran mah guru aja gitu lah ya. Dikaryakan guru ya di tepatnya ya. Soalnya gini Bang, kalau sanggar kan ya masih ada beberapa iuran kayak gitu-gitu Iya. kan. Bulanan, biaya bulanan gitu, uang kas segala macam. Dan nari ini berlanjut nih? Berlanjut ke SMP, kemudian di SMA nari, terus kayak model gitu. Permodelan foto, video di SMA. Dan akhirnya dengan banyaknya nari, nampil, akhirnya jadi suka nampil gitu ya? Jadinya suka nampil, caper. Oh, tapi emang dari kecilnya akhirnya caper? Maksudnya, sorry. Enggak, maksudnya bukan caper ya, lebih emang suka nampil aja Iya, gitu. emang suka nampil. Tapi padahal dia bilang pemalu loh Bang tadi. Enggak, ini aja nih. Tadi dia bilang gitu, Kak, gue pemalu loh Kak, gitu. Tapi ya Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Kelihatan gitu. ya. Pemalunya ya. Dan akhirnya kuliah pun Kuliah pun ngambil seni pertunjukan. tari. Tari. Gokil sih. Tari. Itu tapi, sorry, sekarang masih nari? Sekarang udah enggak, karena Berkhianat akhirnya. Karena melihat uang yang lebih besar. Bahasanya dong. Oh iya. Beralih. Oh iya, beralih Jangan akhirnya berkhianat ya. dong. jadi memang berkhianat. Berkhianat. Kenapa enggak? Karena sekarang hijab. Oh. Iya, karena kadang nari gitu Bang, harus Di belakang layarnya aja. Oh tapi masih maksudnya kayak terlibat dalam sebuah pertunjukan tuh masih? Kalau ada yang memang temen nikahan, misal Nurul butuh tim nih gitu. Oh, karena cari kenal. talentnya kayak gitu-gitu Cari lah ya. talentnya kayak gitu-gitu. Kayak guru tadi ya? Iya. Kayak guru tadi ya, mengkaryakan teman-teman akhirnya ya? Iya. Iya benar, kayak gitu. Oke. Nah terus, tapi katanya pernah jadi guru? Aku guru 3 tahun. Wow. Jadi guru 3 Apa, tahun. gimana tuh jadi guru tuh ceritanya? Jadi pada saat itu. Pada saat di Di sebuah malam. Bukan ya, di sebuah malam. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik dan COVID di mana-mana. Om Bram datang memasuki kamarku. Betul. Lalu dia. Iya. Udah yuk. Ya, oh iya. Oke. Rese ini dia nih. Jadi gimana Om Saya Bram yang satu ini nih. malam itu? Jadi si Om Bram tuh nyolek nih. Ya, Om Bram lagi. Apanya dulu? Enggak, itu enggak. cilok. Cilok dicolek. Si colek. Ya pada saat ada itu Om Bram pas proses guru lu ada Om Bram emang enggak ada kan? ada. Oh gua Om Bram itu gua. Om Bram itu gua rupanya ya. Oke, Iya. terus. Ya. Pada saat itu. Jadi saat itu tuh memang aku tuh belum selesai kuliah, tapi lagi skripsi. Iya. Dulu tuh lagi skripsi, cuman kepotong sama pandemi. Nah kan gak ada kegiatan tuh, gak ada kegiatan. Terus ada teman kakakku, dia tuh membutuhkan guru muda yang memang ngerti teknologi. Dalam artian kan dulu tuh COVID ya. COVID semuanya beralih online kan. Nah ternyata masih banyak guru-guru yang belum bisa lah, belum mengerti, belum paham gitu kan. Nah akhirnya kayak butuh orang-orang yang memang mengerti teknologi. Sebenarnya cita-citaku tuh bukan guru Kak. Di daerah mana by the way? Aku di Jakarta, tapi waktu itu aku di Garut. Oh, itu lu Bentar dulu, aku di Jakarta tapi waktu itu aku di Garut, itu gimana tuh?
ngajar di Jakarta, tapi aku di pada Garut. saat masih tinggal di Garut. Kan pandemi online, Bang. Iya. Oh gitu, jadi guru online pada saat itu. Guru online. Ngajar SD, SMP atau? SMK. SMK apa tuh? SMK Global Multimedia. Oh, memang swasta. multimedia ya ininya peminatannya. Jadi selama 3 tahun itu lu nggak ketemu murid? Enggak. Aku di 1,5 tahun kayaknya nggak ketemu murid. Oh, selama 3 tahun berarti ketemu ya, pernah ketemu murid lah ya? Karena kan yang waktu kemarin tuh pas pandemi kan ada masuknya dulu, terus enggak Oh, lagi iya, masuk iya. lagi. Selang-seling. Selang-seling. Gimana pertama kali ngeliat murid ngeliat ibu guru yang seperti ini gimana tuh? Aku yang kaget karena kebetulan kan sekolahku tuh swasta yang banyak cindo-cindo. Cindo. Aku Nurul Wulan dari kampung, dari Garut yang biasanya teman-teman tuh namanya Siti, Ai, Nia gitu. Sekarang jadi Christian, Kevin, terus Agatha yang memang nama-namanya tuh susah-susah gitu loh. Agatha sebenarnya juga bukan nama itu loh, Ya, singkatan tapi- itu anak gaul Cirata. Ya. Oh gitu, Mang. Itu Agatha, Iya. loh. Anak gaul Cirata. Itu Bagus. Masuk. Ya, bagus. Makasih ya. Salah ini tuh. Salah lagi. Lucu. Iya. Anak gaul Cirata. Gaul Cirata. Iya pokoknya kayak gitu, jadi kaget lah kayak, duh ini namanya gimana ya nyebutnya, kayak gitu. Akhirnya harus pindah ke Jakarta dong. Akhirnya harus pindah ke Jakarta karena memang fasilitasnya kan ada di sekolah. Jadi ketika online pun guru-guru di sekolahku tuh harus masuk sekolah. Kayak gitu. Ngajar apa by the way? Aku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti lu pertama kali ke Jakarta pas jadi guru itu? Betul, pertama kali. Di saat anak-anaknya banyak ngobrol bahasa Inggris dong. Iya, Kak. Iya kan? Ada satu murid aku, dia tuh asal dari luar, dari Amerika. Dia tuh masih terbata-bata lah bahasanya. Terus aku ngajarin bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Jadinya kayak, aduh aku aja bahasa Inggris masih takut kan, masih takut. Ini harus ngajarin. Tapi ya alhamdulillahnya. Ntar lu belajar bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris tuh gimana sih? Itu gimana sih Jadi teknisnya? kayak aku ngajarin pembelajaran bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris kayak gitu, dikit-dikit lah. Dikit-dikit kalau dia kayak nggak ngerti, Bu ini artinya apa gitu, aku jelasin dikit. Puyeng sih kalau jadi. Iya, puyeng. Lumayan. Gue aja denger aja puyeng. Lah belajar bahasa Inggris apa bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gimana? Dua bahasa ya. Dua bahasa dijadiin satu. Gimana ngajar? Seru? Seru banget. Sampai 3 tahun? Sampai 3 tahun. Tadinya mau setahun doang kan, kalau nggak salah? Tadinya mau setahun doang, mau jadi batu loncatan doang. Tahu tuh abang saya satu ini keren Kita juga. kayaknya udah Informasinya valid. Nyelit udah terus. ini banget ya. Iya. Kenapa bisa manjang? Awalnya itu memang kan Coba. coba di blur ya. Awalnya coba bercanda itu lagi viral banget ya. Jadi memang awalnya tuh jadi batu loncatan aja karena kan pada saat itu kuliah belum selesai. Terus memang bukan passion di situ. Tapi ketika terjun langsung bertemu anak-anak, mulai ngajar, itu ngerasain hal yang aneh lah. Kayak ada bahagianya gitu loh, Kak. Jadi sempet gini, aku tuh ngajar awalnya tuh cuma kayak, oh ini pekerjaan. Jadi memang batu loncatan. Aku tuh ditanya gini nih sama teman guruku ketika aku masuk. Kamu mau jadi guru apa mau jadi guru? Coba jawabnya dulu. Gimana? Ditanyanya kamu mau jadi guru atau jadi guru? Loh, guru. Ya. Ya. Oke, terus? Jadi guru apa jadi guru? Jadi guru. Jawabannya. Aku bingung dong di situ kayak mau jadi apa? Guru lah, kenapa gitu kan? Karena dalam pikiranku tuh pada saat itu kayak oh ya udah jadi guru tuh sebuah pekerjaan yang mulia gitu kan. Terus kata dia, ya kamu mau jadi guru apa jadi guru? Ya jadi guru. Kenapa? Oh ya udah. Dia juga nggak mempersalahkan. Dia cuman kayak oh ya udah gitu. Kirain ada jebakannya tuh. Enggak, tapi dia tuh kayak tau nggak sih yang senyum menyebalkan gitu loh. Kayak Iya. oh ya udah. Oh jadi guru. Ini yang nanya guru juga? Guru juga yang memang beliau ini sudah senior, sudah lama lah jadi guru gitu. Oh biasalah itu. Nah terus dari situ tuh kayak oh ya udah pertanyaan yang berlalu lah ya. Nah tapi lambat laun, jadi di sekolahku tuh kan jurusan multimedia Kak.
jurusan multimedia yang anak-anaknya itu memang belajar tentang desain, video, audio kayak gitu dan lain-lain. Jadi ada satu guru desain yang kebetulan guru desain ini tuh agak keras. Dalam artian keras tuh kalau itu karyanya jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Oh, to the point tuh guru. To the point karena memang kayak dia tuh punya pandangan lain lah gitu. Dan harus memaknai sesuatu. Nah, jadi secara konseptual harus kuat gitu iya, ya. Iya, betul. Nah, beliau ini memang jarang sekali untuk apa ya? Sulit lah menembus beliau tuh. Sulit kayak misal ya aku udah dapat nilai bagus maksudnya. Ya, dapat nilai bagus ataupun kayak beliau merasa kayak wah, bagus nih. Itu tuh kayak sulit lah, bukan tidak pernah ya, tapi sulit gitu. Harus kita tuh harus memang kuat dari konsepnya, dari mana-mananya lah ya. Nah, jadi ada satu murid ini tuh yang takut sama guru ini. Takut, dan kebetulan pada saat itu dia tuh deket sama aku, dalam artian tuh dia kayak berani ngobrol sama aku. Dia ngechat ke aku kayak, "Bu, maaf mau minta tolong," katanya gitu. "Kenapa?" "Nih aku punya tugas nih, desain." Konsep dari gurunya itu tuh deskripsi. Nah, tapi aku tuh nggak paham, Bu, seperti apa. Terus aku mau minta asistensi. Jadi di sekolahku tuh ada namanya asistensi. Kita bebas sharing dengan guru manapun. Oh, asistensinya nggak harus sama guru tersebut. Iya, bebas dengan guru manapun di waktu yang luang. Gitu. Jadi misal contohnya, walaupun tugasnya tugas desain, tapi minta asistensi sama guru bahasa Indonesia, oke aja? Nggak apa-apa. Jadi memang ada 1 jam, misal ini waktunya asistensi. Mereka mau sharing sama siapapun tuh boleh, gitu. Nah terus, Bu, saya mau, awalnya tuh dia tuh kayak, Bu, saya mau diartikan nih deskripsi ini tuh maksudnya kemana, gitu kan. Artinya kemana, gitu, diarahin. Dan dia itu tipikal orang yang pemalu. Dan jadi kalau udah takut tuh nggak mau maju. Gitu. Nah, tapi aku juga mempertanyakan kenapa kok dia itu berani ngechat ke aku. Gitu. Nah, sampai akhirnya aku merasa bahwa aku juga anak multimedia dulu gitu kan. Sedikit banyaknya tahulah tentang desain. Akhirnya kita sharing, "Bu, ini aku udah desain ini, bagus nggak? Menurut Ibu gimana?" Terus pokoknya kita tuh sharing bareng sampai akhirnya tugas itu tuh selesai. Nah, kita nggak berekspek bahwa si tugas itu bakal nilainya gede atau apa, yang penting tugas itu tuh selesai, ditambah kan online. Nah, ketika tugas dikumpulkan, ternyata satu-satunya desain yang paling masuk ke konsepan yang guru itu harapkan adalah si anak ini, yang bahkan anak ini tuh bukan anak yang muncul gitu loh, dominan gitu loh di kelas. Bukan yang dijagoin lah gitu. Tapi ternyata dia bisa mengalahkan anak-anak yang lain sampai karyanya ini tuh diapresiasi di sosial media si guru ini. Nah, si anaknya ini tuh langsung kayak, "Bu, nggak nyangka," gitu kan. "Bu, nggak nyangka ini diapresiasi, ini bagus nilainya." Di situ, Kak, aku nggak bisa nih jelasinnya kayak gimana, cuman perasaan bahagianya tuh yang kayak gitu. Bahagia yang banget itu mah. Gila, bahagia banget. Kayak ikut serta di proses anak murid yang memang dia itu lagi berproses melakukan sesuatu gitu. Dan itu tuh, nah dari situ tuh aku tuh langsung kayak ngerti, oh ternyata jadi guru tuh bukan cuma mendidik, bukan cuma mengajarkan, tapi mendidik gitu. Makanya aku baru tahu nih, kamu mau jadi guru atau guru. Jadi ada guru yang memang sebagai pekerjaannya guru, ya udah ngajarin aja, sekedar aja. Kalau materinya udah selesai, ya udah selesai. Tapi ternyata ada guru yang memang mendidik dalam artian tuh bukan menuntut si anak untuk nilai jadi 100 ya, tapi mendidik sikapnya, mendidik moralnya, mendidik yang lain-lainnya kayak gitu. Nah dari situ aku kayak, wah aku pengen nih jadi guru yang memang bisa mendidik gitu, karena ternyata masih banyak juga nih guru-guru yang tutup mata akan hal itu. Ngajarinnya nggak pakai rasa sih sebenarnya. Ngajarinnya nggak pakai rasa, ya udah yang penting materi udah selesai, ya udah kamu salah nilai ini nilai 70 ya udah gitu. Gue pernah zaman SMA itu, atau sih gue ngerasanya kadang
ini sebenarnya udah hal yang udah pasti sih. Saat guru itu lebih menyayangi siswa-siswa yang udah emang dari soalnya udah pinter nih anak gitu. Nggak usah di inilah, nggak usah banyak diajarin juga ini anak udah pinter. Kerasa gitu. ya? Kerasa ya? Apa? Kerasa. Abang kerasa maksudnya? Oh iya. Bukan dari kalangan anak-anak yang udah pinter gitu? Gue goblok gue. Gue goblok lah. Sampai ada kondisi di mana SMA itu guru SMA gue bilang, pas gue lagi nggak masuk ya. Jadi circle gue di rumah, circle di pertemanan rumah tuh teman-teman gue ini juara MIPA se-Jawa Bali, juara matematika ini itu. Hebat gitu, lah ya mereka ya. Pinter-pinter teman-teman gue. Guanya guru matematika. Terus dia kayak seharusnya lu sepinter mereka gitu. Lu kayak gue dong gitu. Karena kebetulan guru ini anaknya temenan satu sekolah sama anak-anak pinter itulah. Dan dia tahu oh Sirian circle-nya itu gitu. Pas gue lagi nggak masuk, Sirian itu anak paling goblok komplek gue lah dibilangnya. Karena dia punya temen tapi dia nggak ada nyangkut-nyangkutnya ke dia gitu. Pas gue lagi nggak ada. Terus kayak, nggak. Tapi yang gue sedihin, harusnya itu tanggung jawab lu dong. Gimana biar gue pinter gitu-gitu kan ya, pembimbingan. Karena sebenarnya menurut gue, apa ya, guru tuh nggak tahu ya kalau gue emang mungkin kayaknya gue anak yang nggak terlalu paham lah cara belajar yang baik dan benar gitu ya. Tapi ada kondisi di mana kayak gue waktu pernah sekolah SMP gitu, gurunya baik banget, diobrolin kenapa lagi ada kenapa, kamu kayaknya nggak fokus gitu-gitu. Malah nilai gue bisa bagus gitu. Kayak gitu kan maksudnya kan, kayak saat kita lebih banyak mendengar murid ini malah mungkin kita bisa jadi mengerti lebih banyak juga gitu. Benar-benar. Dan nggak semestinya bang harus disebutin kayak gitu nggak sih? Maksudnya masa Sirian anak diumumin banget nggak etis sih kalau menurut gue. Jadi tapi itu hal yang terjadi menurut gue. Kayak nggak cuman gue lah, ya ada temen gue yang kayak dia emang nggak pinter matematika, cuman maksudnya kan nggak. Itu hal yang nggak umum dulu ya. Kalau dulu kan diharapin siswa itu harus bisa semua gitu, semua pelajaran dia harus pinter. Ada temen gue ini nggak ngerti gitu, sengaja banget disuruh masuk ke depan kelas, suruh kerjain ini di papan tulis, nggak ngerti dikata-katain, diceng-cengin, diketawain sekelas-kelas. Akhirnya kayak malah akhirnya dia jadi benci sama matematika gitu. Nah itu bang yang bikin benci sama gurunya sama pelajarannya juga karena diperlakukan seperti itu juga kan. Betul. Nah kalau aku pribadi sebenarnya Kak, aku pernah merasakan bahwa aku kurang adil dalam artian aku menyenangi anak-anak yang memang pinter di akademik pada saat itu. Nah lambat laun ketika kita mau ada nilai karena kan kita ada akumulasi nilai kan, si anak ini berapa dari UAS-nya, dari tugasnya, dari ininya, ada satu kolom nilai sikap. Nah aku tuh suka mikir kayak si anak ini 70 deh, anak ini 80 deh gitu. Nah tapi di situ aku merasakannya karena aku senang dengan anak itu karena dia bisa belajar, pinter. Nah, tapi lambat laun aku berpikir gini, aku waktu kuliah, aku jurusan tari, tapi aku nggak jago nari. Aku bahkan diceng-cengin juga Kak, aku diceng-cengin kayak, aku kan badannya tuh tinggi besar ya. Main poli. Main basket, gitu kan. Main basket. Main poli atau gerakannya ya. Tetap harus ada koreonya bang. Harus ada. Iya. Abis ini pola lantai nih ntar nih. Gak ngerti gua. Ruangnya mau ruang kecil mau ruang besar. Oke, next. Serius? Oh iya. Oke. Sampai lupa kasihkan ngobrol. Minum buat kalian berdua ini. Terima kasih. Ya Allah, ya Bang Rian. Lu juga boleh minum kok, Mas. Saya mah ada kan ngikutin dulu. Soalnya kan udah ada. Minumnya dulu. Minumnya dulu, Nurul. Dari tadi. Oh, kok ini beda ya? Beda, ini khusus buat isinya saya. apa? Air putih dong. Oh, air putih. Karena butuh air putih. Apa? Baunya beda. Ini air masakan ibu, Bang. Oke. Wah, seger banget minum. Sayangnya gua masuk nih. Seger sekali gitu kan. Tapi baru ini loh. Iya, harusnya masuk. Episode yang ini baru loh. Kita minum bareng-bareng. Benar, iya juga. Sampai skip dulu nggak apa-apa. Iya. Terus. Lagi ngomongin Sampai mana tadi? Sampai guruku. Oh iya, aku pernah nggak adil kan ya? Nggak pernah nggak adil. Nah, itu. Aku tuh jurusan tari tapi
dicengin lah karena ternyata aku tuh gak jago nari. Gak jago nari. Nah, tapi ketika kuliah, aku tuh aktifnya di MC, di host, aku nge-manage manajemen, hal-hal yang memang berbau partnership. Jadi kayak nyari dana dan lain-lain lah ya ternyata. Karena dulu tuh aku pikir kayak aku dari dulu udah nari, ya udah aku masuk nari aja gitu aku mikirnya. Tapi ternyata ketika aku udah mendalami pelajaran itu, aku merasa bahwa aku tuh ternyata nggak bakat nih di sini gitu. Aku tuh narinya kurang, ternyata passion aku tuh di host ini gitu, di MC ini. Makanya ketika kegiatan di kampus tuh banyaknya MC. Tapi aku sampai diceng-cengin lah sama dosenku bahwa kayak bodoh banget, gak inget-inget, kayak gitu-gitu tuh ada. Nah itu tuh membekas nih. Iya, membekas di aku, jujur aku membekas. Sampai akhirnya aku bilang kayak, aku memang kurangnya di sini, tapi aku punya kelebihan yang lain kok gitu. Kita tuh sama kok di mata Tuhan. Kita tuh diciptakan dengan sesempurna itu, seadil-adilnya. Kamu mungkin melihat sisi kekuranganku, tapi orang lain melihat sisi kelebihanku gitu. Nah, sampai akhirnya aku berpikir nih ketika jadi guru ini kayak aku ternyata nggak adil ya sama anak-anak gitu. Aku ternyata nggak melihat seluruh sudut pandangnya ya gitu. Aku ternyata seperti ini ya, seperti itu ya gitu. Sampai akhirnya selalu afirmasi diri, bilang bahwa kayak kamu harus adil gitu. Karena setiap manusia tuh sama gitu. Karena setiap manusia itu, setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing. Makanya aku selalu bilang bahwa di pelajaran bahasa Indonesia, meskipun anak itu nilainya 70, 60, mungkin dia gak mumpuni di sini, dalam artian gak bagus di sini, tapi ternyata basketnya bagus, tapi ternyata renangnya bagus gitu loh. Nah, makanya di sini bukan ke arah tinggi rendahnya nilai, tapi gimana cara kita mendidik si anak itu gitu. Nah, sampai akhirnya aku pernah ketika belajar online tuh, kan online ya Kak. Kakak ngalamin online nggak ngajar? Online udah enggak sih. Ya. Kakak enggak sempet ngajar online. Enggak, saya sibuk mencari makan saya pas COVID ya. Kemana-mana saya. Kan kita via Zoom ya, Zoom. Anak-anak tuh selalu karena di rumah masing-masing tanpa pengawasan orang tua. Orang tua kan pada kerja ya, pada kerja. Mereka cuma join, absen, hilang. Iya sih. Absen, matiin kamera, matiin mic, hilang. Jadi aku ngejelasin pun kayak pas ditanya, Komang mana Komang? Nggak ada. Nggak nyaut. Wah itu entah tidur entah kemana. Udah tidur entah kemana. Itu aku sakit hati banget. Meskipun aku ada omongan kayak gini, nanti nilainya diturunin ya. Nanti kamu nggak masuk di anak-anak. Jadi memang ketika sekolah. Ngerasain. Parah. Ngerasain. Berarti itu kan lu merasa nggak dihargain lah ya. Nggak dihargain sama sekali. Nggak dihargain sama sekali. Sampai aku pernah nangis gara-gara aku udah buat PowerPoint sebegitu kerennya menurutku. Aku sudah membuat metode yang memang bagus menurutku, tapi ternyata tidak ada yang mendengar. Orang kalau udah nutup mata mau diketok berapa kali, ya dia nggak akan ngelihat karena udah nutup mata gitu kan. Sampai akhirnya aku nangis, aku kayak nggak mau ngajar lagi, aku nggak mau. Tapi di situ kayak kamu katanya mau jadi guru gitu kan, ada omongan itu. Keinget lagi, kamu katanya mau jadi guru. Dari situ kayak aku mikir, sampai akhirnya kayak oke, situasi kayak gini, kamu mau masuk ke dunianya atau mereka aku tarik ke dunia aku. Ini ada dua pilihan. Itulah ya. Kalau aku narik mereka ke dunia aku, berarti aku harus cari cara buat maksa mereka masuk nih. Gimana caranya? Tapi kan itu susah ya Kak, karena kita bertemu nggak pernah, saling sapa nggak pernah, kita cuma absen dan mereka cuma chatting aja, kamera juga matanya doang, dindingnya doang gitu kan. Siapa sih Bang yang chatting aja nggak pernah ketemu? Nggak tahu, heran gitu amat, pengen nangis kayaknya. Ya, sedih banget deh kayaknya, kayak udah nggak dihargai sama sekali gitu kan. Jadi mereka pun tidak ada rasanya kepemilikan gitu. Tanggung jawab juga nggak ada. Karena udah males duluan. Orang anak-anak juga
pusing gak sih Kak? Maksudnya aku juga sebagai orang yang lebih dewasa dari mereka umurnya gitu udah kayak pusing kalau Zoom, tapi kita bisa sambil rebahan ya mending tidur gitu kan. Banyak deh hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya kayak di pandemi kayak gini anak-anak sukanya main nih gitu kan, main games. Kebetulan anak-anakku tuh e-sport semua Kak. Pasti. Jadi ada mata pelajarannya games. Oh iya. Dan anak e-sport semua, rata-rata pro player lah mereka. Oh iya, ada yang pro player? Iya, ada. Bahkan dia sekarang tuh ya gitulah pro player. Oke. Pro player. Nah, sampai akhirnya kayak anak-anak sukanya Valorant nih. Anak-anak sukanya ML nih. Anak-anak sukanya PUBG nih, FF nih, terus ada games-games yang lain. Akhirnya aku ngajak mereka untuk main games bareng. Main games bareng, ayo mabar. Jadi temennya dulu lah ya. Mabar. Nah dari situ antusias si anak tuh tinggi nih, kayak ya udah Bu, ayo Bu, mabar Bu, ayo Bu, kayak gitu, mabar. Ini nyeritain apa sih gitu kan? Aku kan bahasa Indonesia. Ini nyeritain apa sih gamenya? Iya Bu, jadi ini tuh peperangan Bu, nanti Ibu gini. Ini tuh harus ngeberesin si apa namanya? Tower, si tower katanya gitu. Ceritanya gini. Ini tuh ada ceritanya ya. Kalau misalkan kalian bikin cerita games gimana nih? Nah, baru masuk tuh ke pelajaran bahasa Indonesia. Kan nih bahasa Indonesia tuh ada cerita pendek, ada novel, ada itu cerpen gitu kan. Nah, di situ masuk tuh. Oh, ya udah kalian coba bikin games tapi ceritanya kayak gimana ya? Nah di situ tuh mereka baru antusias. Oh ya Bu, aku mau bikin games, ceritanya tuh kayak gini. Nah, baru kena dah tuh. Makasih ya murid-murid Bu Nurul jadi tahu tower. Jadi tahu tower Bu Nurul. Iya benar Kak, aku belajar dulu main games, belajar dulu ini, belajar dulu itu. Karena aku sakit hati Kak nggak dihargain gitu. Bener. Nah berarti guru itu memang bukan untuk mengajar aja, tapi guru itu harus kayak belajar dan belajar. Jadi bukan cuma anaknya doang yang belajar, gurunya tapi juga guru harus itu belajar. harus belajar. Biar sih tahu gimana karakternya murid-muridnya juga kan, ngebaca gitu. Psikologinya anak-anaknya maunya gimana Bang. Iya, kayak gitu. Apalagi dengan teknologi sekarang kita nggak bisa tuh untuk nyamain sama yang udah-udah. Bedanya kayak dulu kita pakai buku Kak. Sekarang anak-anak aku pakai iPad. Iya, tabnya udah ser kayak geser doang. Kita belajar udah pakai Google Sheet, Google Doc kan. Segala buku tuh udah nggak ada. Di sekolah aku tuh udah nggak pakai buku sama sekali. Jadi pakai komputer, pakai iPad. Kayak gitu. Jadi anak-anak tuh nenteng tuh ya udah iPad aja gitu. Kayak gitu. Nah, di situ aku menyimpulkan gimana nih caranya biar anak-anak tuh memahami materi yang akan kita bawakan sampai akhirnya itu tuh relate dengan dunia kita, dengan dunia nyatanya, dengan dia tuh punya pandangan. Kita yang cari bridging gimana caranya materi kita bisa masuk ke mereka dengan apa yang lagi mereka minati saat itu gitu sih. Iya. Karena masalah era juga yang berbeda. Iya. Gua kebetulan kan ngajar juga. Dan pernah di sebuah kelas gue bilang tentang udahlah ya, gue nggak mau bilang angka generasi lu mah udah enak sekarang, gua dulu zaman begini gue tahu lu capek pasti digituin kan sama orang tua lu. Mereka happy banget. Gue cuma ngomong gitu doang. Iya Mas, bener Mas, gitu-gitulah. Akhirnya curhat semuanya kan. Iya soal gini. Ya udah, lu kan tahu kan sekarang kemudahan ini menjadi tantangan tersendiri untuk kalian gitu kan. Betul. Jangan sampai ini gampang, itu gampang, malah akhirnya jadi mager. Biasanya itu kan jadinya jadi mager kan, karena gampang, ntar aja lah ini kok gampang, ini gampang gitu-gitu. Tapi setelah mereka emang itu sih poinnya. Cari respect-nya dulu gitu. Karena gue juga pernah tuh sampai kalau lu nangis ya, pernah nangis. Gue pernah muter semuanya, kayak saking marahnya. Terus gue muter, enggak dong, enggak. Tiba-tiba vertigo gitu yang kayak, kayak film-film. Udah berhentiin Bang. Muter lagi Bang. Oke. Aduh, dipancing gitu. Sampai gue ada hipertensi rupanya ya gitu. Gara-gara puyeng ngadepin anak-anak gitu. Tapi emang masih waktu itu mungkin gue bisa dibilang gue masih dibilang masih baru, nggak juga, cuman mungkin masih kejebak dengan cara berpikir anak ini harus kayak dia nih, soalnya dia yang paling pinter nih. Gimana cara nyetak anak ini jadi banyak ke teman-teman yang lainnya. Tapi rupanya nggak gitu. Akhirnya yang setelah akhirnya berproses lah ya, barulah gue sadar rupanya tugas gue itu bukan cuma untuk
mendidik gitu, tapi juga harus membimbing mereka untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri gitu. Betul. Karena tiap orang versinya beda-beda kan. Beda, Bang. Gitu sih. Akhirnya ya udah, emang cara paling efektif adalah ngobrol. Betul. Apa sih yang kalian suka? Oh, kalian sukanya ini. Ya hadir menjadi teman aja buat mereka. Masih akan ngajar lagi nggak? Udah nggak ngajar sekarang? Aku udah nggak ngajar. Kalau ditanya mau ngajar lagi atau enggak, di sekolah aku merasa cukup. Merasa cukup. Ini masalah pengalaman yang udah didapat gitu, kayaknya cukup deh gitu. Udah cukup deh, aku mau ngejar yang lain aja gitu. Cita-cita aku yang tertunda. Karena kan ini memang dari awal tuh batu loncatan aja. Oh, emang cita-citanya apa sih kalau boleh tahu? Aduh. boleh. Keluar lagi. Dunia hiburan lah ya kayaknya ya. Entertain banget ya? Dunia hiburan. Kayak serem banget dunia hiburan. Enggak. Bukan. Enggak ada hiburan. Enggak, saya tambahkan malam. Hiburan malam. Nah, itu. Kalau dunia hiburan oke lah. Oke lah, tapi kalau ada malamnya, hiburan malam kan bisa scroll TikTok. Benar. live TikTok juga Live bisa. TikTok juga bisa. Tapi sorry, masih nggak berhubungan sama si siswa itu? Maksudnya sejauh ini bahkan anak-anak tuh udah menganggap aku sebagai kakak. Jadi kayak ngajak nongkrong, terus kayak ngajak bisnis bareng, itu banyak. Aku juga jadi kangen sama anak-anak. Iya. Kemarin aja nih Kak, jadi aku tuh Dem-deman masih lah ya. Masih. Bertegur Kita sapa, komunikasi story, masih. gitu. Bahkan mereka yang udah kuliah nih sekarang dia masih kayak, Bu, aku deket nih sama ini, kayak gitu. Tetap curhat. Alhamdulillahnya aku dipertemukan dengan anak-anak yang memang baik-baik. Bu, ada megang duit 100 nggak? Biar Langsung. memperpanjang silaturahmi. Gitu ya? Iya. Bu sehat. Bu sehat? Bu sehat. Ada 200, Bu. Gitu. Kalau gua di gua ada, Bang. Di gua ada. Di gua ada. Di gua ada, tapi bukan P. Toto, bre, sehat. Udah tahu nggak ini? Udah tahu banget. Udah. Ada saldo, bre. Udah. Enggak, ada M-banking. Iya, dia bahasanya saldo. Ada saldo, bre. Iyalah, bre lagi. Iya, bre. Siap, bre. Saya adonin, bre. Kamu. Udah kebaca ya? Jadi 0 berapa? 08 berapa? Biar aku juga nanya. 6825. 422190 itu rekening saya. Itu rekening saya. Rekening ya? Langsung dikasih rekening ya? Iya, langsung aja. Ada saldo? Apa mau nomor nanti aja di. Siap. Ya. Takutnya aku kehabisan saldo. Aduh. Terus akhirnya yang bikin berhenti ngajar apa tuh? Yang akhirnya bikin berhenti, kayaknya gue udahan nih ngajar. Merasa cukup. Karena aku udah di titik kayak, ngajarnya aku udah bosen nih gitu. Dalam artian aku selalu mengulangi pembelajaran yang sama gitu loh. Tapi kalau untuk ngomongin kayak kedekatan sama anak gimana? Kalau ngobrol di luar pembelajaran aku tuh masih enjoy sama anak-anak. Tapi kalau udah masuk ke pelajarannya aku tuh udah mulai pengulangan gitu lagi. Iya sih. Berarti bosan sama pengulangannya bukan sama murid-muridnya. Lingkungannya. Jadi kayak aku nggak berkembang nih. Ya lu gitu menurut lu stuck aja, lu di situ ya, gitu ya. Terus akhirnya pindah kemana dari ngajar? Aku pindah ke entertain. Gimana tuh dari ngajar masuk ke entertain? Kebetulan aku bertemu seseorang. Seseorang. Mr. X. Mr. X. Perempuan atau laki-laki? Om Bram. Laki-laki Mr. X. Om Bram, tadi Om Bram. Om Bram lagi. Om Bram. Iya, Om Bram. Om Bram. Om Bram. Tahu dicolek Om Bram. Pada malam itu hujan rintik-rintik, dicolek sama Om Bram. Apaan sih? Tapi Om Bram beneran ada. Oh iya, emang ada sih. Oh iya. Enggak. Oh enggak. Ini dia sini, Bang. Iya. Si Mr. X itu ketemu. Mr. X. Jadi aku tuh bulan Oktoberan yang lalu, tahun lalu, aku tuh kan mau berhenti, memang udah kayak tahun baru nih aku mau berhenti aja ngajar gitu, aku mau ngejar yang lainnya. Nanti semester 2 selesai deh gitu. Ternyata di akhir tahun aku tuh mengalami kegabutan yang dimana aku tuh kayak nongkrong gitu Kak. Nongkrong di Bulungan. Tahu kan Bulungan? Tahu dong. Dong. Anak Jakarta kita. Jakarta. Jaksel nih bro. Senggol dong. Parah. Jaktim nih. Ngintil aja Jaktim mah. Gak usah disenggol. Diemin juga ngikut ya. Diemin juga ngikut Jaktim mah. Penting happy ya? Iya, Bulungan, di Bulungan ketemu Om Bram.
Enggak. Apa Mr. X, Mr. X, Mr. X. Gue udah ke kanan masih Bram lagi. Iya, Mr. X. Ya aku tuh sama temanku berdua lah, aku ngopi kayak di pinggiran gitu kan, mulai ngemper. Nah ada segerombolan Om Bram. Asik. Segerombolan Om Bram. Segerombolan Om Bramnya banyak tuh berarti. Enggak, ada 3 orang lah. Ya udah kenapa lu ketawa sih? Tiga orang aja. Makanya Kalau besok gua gitu. Mukanya menyebalkan, Mang, katanya, Mang. Enggak, gua penasaran. Lu kenapa lu 3 ketawa sih? orang ini siapa sih ini? Gitu. Iya. Enggak. Jadi dia itu kayak ya udahlah kakak-kakak gitu kan di Iya, pinggir aku sini. Nah, si kakak ini tuh kayak ngadepnya tuh ke aku. Jadi kayak cross gitu. Gini nih. Nah, gitu lah. Kumaha damang gitu. Kan lagi, oh iya sehat, bener. Oh gitu Enggak kondisinya. dong. Kan lagi ini tadi ngemper. Nah, lagi Ngopi. ngemper. Perlu nyebelin banget dah dari tadi ya. Tapi ya seru. Lagi. Lanjut. Apa namanya? Dia tuh memang udah kayak lirik-lirikan gitu loh, Kak. Kayak seret bisa nih dipinjam 100 gitu. Ya, dipinjem 100. Pinjam. Pinjam uangnya Kembaliin. 100, Kembaliin. Biasanya sih enggak orang-orang. Lupa. Lanjut. Nah, terus dari situ tuh udah kayak oh ya udah gitu kan. Nah, terus di situ aku tuh risih sama sampah-sampah di situ gitu loh, Kak. Sampah-sampah di situ aku kayak beresin. Aku buang lah ke bapak-bapak yang lagi beresin sampah. Nah, terus pas lagi Kalau momen tadi 3 orang tadi. nih, sampah nih. Buat lu nih. Satu lagi. Buat lu nih. Iya, kan 3 orang. Adil. Aduh, di besok undang lagi nih dia nih. Lucu nih dia nih. Iya, di host cocok kayaknya. Jangan dong. Diganti. Tolong dong diganti Ya, ya. kalau tadi kan di Bandung, dia di Jakarta, Bang. Bahaya dekat tuh dia. Bisa aja ganti takutnya ya. Iya lagi. Oh ya kan. Siapa tahu. Lanjut. Udah 3 kali Buang tuh, sampah buang kan sampahnya, banyak, ya. sampah. Terus dia langsung bilang gini, keren buang sampah. Aku langsung kayak, Ush. apa nih? Om. Tong itu Kayaknya kalau kita yang melakukan kagak keren nih buang sampah. Emang petugas aja kayaknya mah dikira kita ya. Nah, gitu bantuin. Kita gitu. Nah, iya kan? Jadi cewek tuh harus bantu, harus bisa beres-beres ya gitu. Nah, gitu Nah bantuin. gitu benar, bantuin. Udah tuh kayak, ih keren buang sampah. Aku kan aneh ya Kak, kayak Iya, gue juga aneh. iya. Buang sampah doang. Iya, buang sampah segala doang buang kan. sampah keren. Iya Kak, aku bilang gitu. Iya Kak, sip, gitu kan. Terus kata dia, namanya siapa gitu. Ya, masuk nih Pak Eko. Masuk. Iya, dia langsung kayak, namanya siapa? Kayak, oh, Angel Pak. Kayak gitu. Bener, lu bilangnya Angel? Angel Pak. Angel apa? Angel. Angel tak! Angel Pak. Angel tak! Aduh. Oh, boleh minta nomornya nggak? Wah, nggak bisa nih. Mana Gemini tuh gatel kan? Enggak, bercanda. Bercanda. Itu yang gatel-gatel itu hanya oknum. Oknum, bener, oknum. Nah, di situ kayak, aduh, laki nih. Rada. Enggak, bercanda. Gitu ya? Bercanda. Ya, nanti di komennya gini, wah gatel nih cowok, kayak cowok, cewek. Gue yang gatal tiba-tiba gue gatal. Enggak, Nurul nggak gitu kok. Gue tahu banget dia. Iya, kenal tuh gue. Iya. Iya, ada kayak gitu. Katanya, aku bilang kan kayak nggak enak kan nolak kayak, aduh Instagram aja Kak, aku bilang Instagram aja. Ternyata oh boleh kata dia gitu. Wah beda nama nih Instagram nih gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan. Udah Instagram, udah gitu aku pamit kayak, Kak aku pamit ya gitu kan. Kak aku pamit ya. Oh iya hati-hati ya, biasalah gitu. Aku pikir si laki-laki ini tuh bakalan ganjen. Ternyata tuh dia tuh enggak ganjen sama sekali Kak. Dia tuh kayak, hey ini yang tadi gitu. Oh iya Kak, udah cukup sekian terima kasih. Enggak yang nambahin Enggak apa yang, gitu ya, enggak, nanya-nanya gitu. lagi apa Kayak, gitu enggak ya? Pas aku cek nih kan dia nge-DM kan, aku cek, oh ternyata dia itu bergerak di entertain. Oh dia tuh entrepreneur juga. Oh dia itu ternyata pemilik tempat kopi viral banget nih di sini. Apa tuh? Spill dong. Jangan dong. Enggak boleh ya?
Terserah sih. Iya udah gitulah. Udah lah ya. Nah, gitulah. Mau lagi Gitulah. Pil, ya lanjut. Betul. Nah, karena dia itu lagi open di beberapa cabang, dia tuh kayak sering nge-share kayak lowongan pekerjaan. Nah, aku tuh kan memang punya rencana untuk ganti pekerjaan di tahun baru itu. Dari yang tadi guru. Yang tadi guru, pengen apa nih? Oh, relasi baru nih, aku bilang gitu kan, relasi baru nih. Ya udah, aku chat lah kayak, Kak, kalau misalkan ada part time boleh dong, aku bilang gitu. Kalau ada part time, oh kata dia, oh ada Nurul nih, aku lagi butuh untuk ngurusin sosial media. Aku tadi dengernya, kalau ada part time, mau dong? Part time. Part time, Bang. Kira mau serius di partai enggak ya? Bukan dong. Nggak. Ada nih sosial media, ngurusin sosial media partai, nggak mau? Oh enggak. Partai Bang. Kok lu happy banget sih? Serem. Lanjut. Ya masa, oh boleh Kak, aku bilang Boleh. gitu. Karena kan memang aku juga santai kan. Nah dia juga ngelihat Instagram aku memang udah aktif di konten. Entertain, konten, di ya. konten. Nah terus udah kayak gitu, oh iya Kak boleh, ya udah ketemu aja kata dia gitu. Ketemunya lama tuh sampai akhir. Ketemu yang lama tuh gimana tuh? Jadi dia ngajak ketemu tuh kayak selang sebulan gitu loh, ternyata selang sebulan ketemunya karena baru. dia sibuk. Pas ketemu, tadinya mau ngebahas tentang nih kopi shop, tapi dia itu ternyata, Nurul temanku tuh lagi nyari loh konten kreator, katanya gitu. Dia butuh talent nih, bukan talent, dia butuh kru lah. Kreatif gitu, lah ya. Kreatif Kreatif tim gitu ya. Untuk di Ria Ricis. Boleh nggak sih nyebutnya? Boleh. Ya nggak tahu lu manajemennya boleh nggak nyebut ya? Boleh lah ya, aman Boleh ya. lah ya orang. Kalau lu yang nyebut oke lah dia pasti ya. Iya dong. Mbak Ria Ricis oke ya, boleh ya. Mbak Ria Ricis. Izin ya. Kita taruh buat di judul boleh ya. Jangan dong, Kak. Ya, jangan. Lanjut. Royalti dong ntar. Iya. Nah, terus udah kayak gitu, kayak butuh nih di Ria Ricis, kamu mau apply nggak? Dia lagi buka loker lah gitu intinya. Oh boleh, aku bilang ya udah nanti kamu ngobrol aja ya sama temenku, kata dia gitu, ngobrol aja sama temenku. Jadi pas aku ketemu sama dia juga tuh bukan malah ngomongin yang tadinya itu, malah ngobrol sama temennya dan dia meeting sama yang lain gitu. Pas aku ngobrol, oh ya nih lagi butuh nih buat di TikTok awalnya gitu, buat di TikTok gini, kamu mau coba nggak apply? Coba kalau misalkan kamu mau, dia ngejelasin gini, kamu kirim aja CV sama portfolionya, kita lagi buka nih. Nah terus aku kirim lah malamnya, ternyata alhamdulillah rezekinya gitu kan. Diterima lah ya lu di situ. Di situ kayak udah aku lebih tahu lagi nih tentang per-tiktokan, tentang per-youtuban dan lain-lain. Nah dari situlah aku mulai ke talent ini. Oh banyak ngurusin talent lah lu Sampai ya. akhirnya sekarang jadi kerja di akhirnya talent aku management. Iya, di manajemen. Kalau kakak-kakak butuh talent boleh Kak? Kirain mau di manage, enggak ya? Kalau kakak-kakak mau di manage. Tahu gitu kemarin yang manage. Tapi kayaknya nggak ada nilai jual ya kita ya. Udah lah ya. udah lah ya. Ada kok. Ada. Harga diri. Harga Ya. diri. Yang Ada nggak kok seberapa itu. itu ya. Harga diri yang nggak seberapa itu ya. Ginjal berat banget harga ngejualnya. Kemana tahu ah. Capek gua. Horor ya langsung ke ginjal ya. Lagi dia ngomongin harga diri ya. Dulu ngomongin harga diri. Ginjal lain ngomongin harga diri. Iya. Ginjal satu masih Gua bisa masuk hidup. lagi nih ya. Masuk lagi ya. Ya masuk lagi dong. Maaf ya. Kurang. Om tugas saya kan begitu. Aduh, ada talent management lu begitu keluarnya. Kurang pas. Nanti di rate-nya ginjal 1. Iya, ginjal satu, ginjal dua. Gimana kabarnya? Jadi kayak kontek-kontek hati aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Lanjut ke Karian. Iya. Udah dari situ ya udah kita jadi di sini. Kita jadi di sini. Oke. Tapi emang nggak, sorry. Tadinya kan lu banyak ya yang kayak ada apa? Mojang Garut, terus ada nge-host segala macam. Itu setelah lu masuk ke pekerjaan kreatif ini atau sebelumnya? Enggak, sebelumnya. Jadi aku tuh memang dari kuliah, aku tuh nge-host nge-MC iya. Terus aku juga aktif di beberapa organisasi. Jadi kayak aku tuh ikutan kayak Duta Pemuda Indonesia, terus kayak jelajah toleransi. Jadi memang Itu apa tuh komunitas-komunitas yang
Jadi kita tuh belajar gitu loh. Nah, komunitas-komunitas yang memang mempelajari sesuatu. Jadi kalau di jelajah toleransi itu kita belajar tentang toleransi di seluruh Indonesia. Jadi di situ tuh kita ditempatkan ada 5 kota, salah satunya aku ditempatkan di Ambon. Oh sempat. Sempat. Jadi waktu itu aku 10 hari di Ambon untuk belajar tentang toleransi. Gitu. Jadi langsung ke tempatnya itu di seluruh Indonesia anak-anak sosial itu, budayanya gitu-gitu ya. Sampai masuknya ke toleransi nanti gitu ya. Masuknya ke agama. toleransi, betul. Kayak gitu. Kayak gitu sih aku aktif di sana. Terus aku aktif di Pertukaran Pemuda, terus aku aktif juga di Duta Cerita Pak Habibie waktu itu. Beliau mengadakan kegiatan untuk bercerita gitu. Bercerita. Storytelling. Tapi cerita ini tuh dikemas dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang memang bergelut di sana. Bergelut di sana, kita mencoba menceritakan sesuatu dengan teknologi yang ada. Jadi kita itu membuat narasi, kemudian kita juga bertukar cerita tentang kebudayaan kita masing-masing. Kita kan bertemu dengan orang dari berbagai daerah kan, gitu. Kita bertukar cerita, kita membuat sebuah konten biar orang-orang di luaran sana itu lebih mengenal lagi Indonesia, kayak gitu-gitu lah. Tapi yang bisa gue tangkap di sini, lu orangnya emang aktif ya? Apa yang mendorong lu untuk seaktif itu gitu? Karena ya mungkin kita tahu lah ya banyak yang teman-teman yang kayak mager ah. Apalagi tadi dia bilang dia pemalu, Bang. Ngomong nggak, itu bohong itu. Iya. Bohong itu. Bohong. Tapi lu ekstrovert. Mana dia? Emang mudah aja ya untuk berkomunikasi sama orang-orang baru. Mudah aja. Karena menurutku rezeki itu ada di pertemanan. Iya sih, benar. Emang harus ngebuka kita yang jemput bola sih ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita nggak punya atau nggak mau berteman, kita mau jadi apa gitu loh. Kok toh kita nggak tahu nih ke depannya. Terus kita ngeluh rezeki susah gitu ya. Betul. Sementara kitanya yang nggak mau ngebuka kesempatan gitu. Sama terlalu nyaman di zona sih. Betul. Zona permainan Anda semua tuh membuat Anda semua tidak berkembang. Betul nggak sih? Gitu. Iya dong. Kalau dulu tuh Kak, aku punya cita-cita gini. Aku pengen keliling dunia tapi aku nggak mau bayar. Karena banyak orang yang keliling dunia ternyata mereka bayar. Tapi aku nggak mau bayar. Mau gue juga. Nah, ini dia suka nggak bayar nih? Nih Adrian suka nggak bayar. Kemana-mana Makan nggak bayar. Makan dia langsung nggak tinggalin bayar. ya? Dia Malang, asli Malang kan naik kereta nggak bayar. Ngeri Adrian. banget. Ngeri banget. Jangan suka Jangan begitu, Adrian. Lari, jangan gitu dong Adrian. Jangan gitu dong Adrian. Jangan gitu dong Adrian. Kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Iya, jadi kayak Adrian. Oh enggak dong. Enggak dong. Adrian jangan gitu. Tong gitu ah. Tong gitu ah. Si Adrian, ya tong gitu, ya kolot mah te seneng gitu teh. Naon-naon ya. Naon. Orang Jawa. Orang Jawa. Apa tadi? Jelajah toleransi. Jelajah toleransi. Ada Jawa, Kita praktekkan akhirnya Kita di sini praktekkan kan. di Betul, harus Tapi, saling betul. apa tadi itu? Pengen kemana-mana impiannya? Iya, aku tuh tujuannya tuh pengen keliling dunia tapi aku nggak mau bayar, tapi aku pengen dibayar. Nah aku tuh tanda tanya nih dari kecil banget, aku tuh selalu nonton mah teteh pengen jadi itu gitu, wah teteh pengen kesini. Kebetulan keluargaku tuh keluarga yang memang sederhana dan di kampung, jadi memang tidak ada relasi untuk nyampe Jakarta aja tuh aku tuh nggak tahu gitu loh Kak. Nyampe Bandung tuh aku tuh kayak ya uyuhan lah gitu, kalau bahasa Sundanya tuh kayak Nanti lagi gue uyuhan gak betul? kayak Uyuhan. kayak kayak ya udah beruntung lah gitu lah. Oh, gitu bagus lah Uyuhan tuh. Bagus lah, nyampe Bandung aja tuh udah bagus. Ya lumayan lah gitu. Lumayan lah Uyuhan tuh gitu. Uyuhan tuh gitu. Nah kayak gitu. Nah sampai akhirnya kayak aku tuh bilang lah ke mama pengen ini pengen itu, dan aku tuh selalu di dalam diri aku tuh kayak pengen keliling tapi nggak mau bayar. Alhamdulillahnya sampai sekarang aku udah keliling di Indonesia tanpa bayar sepeser pun. Alhamdulillah. Nah lewat mana? Lewat tadi kayak Pertukaran Pemuda, terus kayak jelajah toleransi, ikutan ikutan kegiatan ini itu yang alhamdulillahnya sejauh ini aku sudah bisa keliling dengan membawa prestasi dan apa yang aku bisa gitu. Jadi pembayarannya
bukan lewat uang, tapi lewat pemikiran, bener. lewat bakat, Jalan-jalan gitu. juga, Kak. Jalan-jalan juga, dibayar juga. Relasinya mantep, Bang. Pemikiran gitu. bagus. Relasinya mantep ini. Nah, kalau soal pemikiran nih. Ini Ya. duit nih. Ya. Ini kuasa nih. Jangan dilanjutin. Kuasa Ini dan nanti duit. tayangnya udah bulan depan ya kan. Aduh, kebanyakan. Ya, itulah pokoknya lah. Siapa itu sih? Tapi Ul. Oh, emang di podcast ini? Enggak. Enggak di sini, dia enggak ada di sini. Oh, enggak di sini. Oke. Gue langsung blank gitu. Dia ada di sini. Ada nggak ya? Ntar Tajan kita ngundang lagi. Nah, nggak sejauh ini nggak belum. Yang kayak lu gitu tadi aktif kan ya? Aktif di sana sini gitu ya. Gue apa ya? Untuk orang bisa jadi kayak lu itu tuh apa yang harus dilakuin ya? Misalnya kayak ini kalau gue ngajakin temen nih, gue pernah sih ada kondisi kayak gitu. Ada temen dia tuh gue tuh nggak bisa begini, gue tuh nggak bisa begitu, gue tuh kalau ketemu orang tuh nggak bisa begini, gue orangnya tuh harus begini, harusnya kayak terlalu banyak boundaries yang dia bikin sendiri sampai menurut gue kayaknya yang bikin lo nggak berkembang adalah boundaries yang lo bikin gitu kan. Nah tapi kalau misalnya lu coba deh lu aktif berkomunitas atau apa gitu. Itu mah harus bisa ini bisa itu gitu kan kayak kalau lu tadi kan bilang ada prestasi yang membawa lu segala macam. Tapi prestasi itu kan nanti ketemunya di jalan kan. Setelah kita aktif, kita ikut, kita punya prestasi nggak tiba-tiba punya prestasi kan. Nah, gimana sih caranya biar bisa kayak gitu? Apakah gua nggak tahu ya kayak lu untuk bisa ikut komunitas itu apakah lu kayak cari aja di Facebook atau atau apa ya jadi orang yang selalu nongkrong sama teman-teman apa gimana? Atau lu emang bener-bener dicomot langsung dari sini sama temen lu nih, sini aja lu, ntar abis ini kesini lagi kan bisa Bang. Bisa jadi orang dalam maksudnya. Pindahin lagi dong dari sini. Iya, sini. Nah, udah oke. Gitu. Udah ya, udah pas. Marwahnya udah ada. Sudah pas. Oke, Sip. mantap. Dijawab. Menurutku salah satunya personal branding sih, Kak. Karena menurut aku personal branding itu penting. Asik. Iya. Personal branding itu penting. Apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu? Boleh. Personal branding itu apa aja sih? Gue juga masih kayak mau belajar juga. Aku juga masih belajar ya guys. Personal Ini branding. hanya sharing aja. Menurutku personal branding itu sangat penting. Kenapa? Karena orang-orang itu jadi tahu aku. Apa yang aku bisa, apa yang aku mampu, apa yang aku lakuin. Sampai akhirnya kamu jadi diajak-ajakin. Sampai akhirnya aku diajak-ajakin. Ini salah satunya ya Kak. Salah satu jalannya kalau aku tuh personal branding. Iya. Gini Kak. Kakak misal buka. Berarti itu dari dulunya udah dilakukan ya? Aku dari dulu udah dilakukan. Dari nggak tahu mungkin dari pertama kali punya handphone atau bisa memiliki device untuk dokumentasi apa yang kamu lakukan gitu ya? Iya. Aku tuh dulunya awalnya sebelum kenal ke personal branding itu aku pengen tidak diremehkan oleh orang awalnya. Jadinya tuh aku akan mempublish apa yang sudah aku capai. Awalnya itu. Tapi ternyata kesini selama tahun aku tahu tentang personal branding. Gitu, ternyata memang personal branding itu sepenting itu. Contoh, kakak misal buka nih Instagram artis deh, siapa kak? Misal Totot, salah kakak. Dinar Candy misalnya. Dinar Candy, oke. Kenapa Coba kakak kenal nggak sama Dinar Candy? Enggak dong. Enggak dong. Kakak kalau lihat Dinar Candy, kakak sebutkan 3 hal dari Dinar Candy. Syukur lu. Bertalenta, lincah, dan aktif. Bertalenta kan sama sebenarnya. Gue tahu ada yang mau disebut satu, cuman enggak dong. Bertalenta, coba bertalenta. Kakak ngelihat bertalenta dari apa? Dari dia banyak aktivitas-aktivitasnya yang kayak tahu-tahu DJ, tahu-tahu nge-host gitu kan. Apalagi ya. Ya itu salah satu contohnya. Nah, dari situ kan kita sudah bisa menilai orang lain ya, padahal kita nggak kenal. Benar. Nah, kita menyadari bahwa lingkungan aku itu lingkungan orang kampung, maksudnya di situ-situ aja. Aku berasal dari keluarga yang memang tidak punya relasi ke sana. Aku berasal dari daerah yang memang tidak ada potensi lah gitu lah ya. Dalam artian tuh nggak ada link ke sana lah. Nah, terus
di situ gimana nih caranya? Oh, aku punya Instagram. Kebetulan aku aktif Instagram udah dari 2012, 2013. Nah, aku punya Instagram nih. Aku berbagi di sana sampai akhirnya aku memanfaatkan Instagram untuk nge-branding aku bahwa aku bisa nari. Oh, aku tuh pernah diajakin jadi foto model. Aku pernah diajakin untuk festival. Aku jadi maskot Jawa Barat loh. Oh, aku jadi pertukaran pemuda loh. Aku jadi ini. Aku nge-MC di sini. Aku nge-MC di sini. Aku weddingan tuh pernah loh. Aku pernah. Jadi sosial media itu menjadi wadah portfolio aku. Ya, betul. Sehingga orang-orang tuh ketika kayak Nurul nih, aku kalau kakak buka Instagram aku pasti ada host, MC, moderator dan lain-lain. Nah, ketika orang kayak nyari, oh moderator nih, aku cari di IG deh, orang Garut, misal kayak gitu ya, misal kayak gitu orang Garut, ini pas dibuka, oh aku nih yang muncul, pas dilihat-lihat, oh iya dia pernah di sini, oh iya, oh ada videonya, oh ada fotonya, sampai akhirnya ketika kita lagi diem aja tuh ada yang ngontek. Nurul kosong nggak tanggal sekian, Nurul kosong nggak kayak gitu. Jadi menurutku salah satu hal yang bisa membuat aku sampai titik ini yaitu dengan personal branding gitu. Kita bagaimana nih bisa dikenal orang. Aku pengen dikenal orang tuh seperti apa sih gitu. Benar, bahkan banyak kayak yang orang di sosmednya sok cantik, sok ini, sok itu, sok ini gitu. Padahal aslinya nggak gitu. Ya dia personal brandingnya seperti itu gitu loh. Dia pengen dikenalnya seperti itu. Makanya kalau misalkan kamu sudah bertemu secara langsung ternyata ada hal yang memang tidak sesuai, ya memang dia di sosial media pengen seperti itu. Terlepas dari kehidupan pribadinya tidak sama mungkin. Betul, kayak gitu. Jadi banyak nih dari artis-artis pun gitu ya, dari artis-artis pun ketika mereka nge-branding dirinya di sosial media seperti A, itu wajar-wajar aja, sah-sah aja gitu loh. Dengan apa yang terjadi di belakangnya gitu kan, dengan misal etika dia di belakang seperti apa, atau misalkan kebiasaan dia di belakang seperti apa, ya kita cintai apa yang mereka liatin aja. Gitu bukan loh. konteksnya menipu ya. Bukan konteksnya menipu, tapi itu lebih ke personal branding. Kayak gitu sih. Kalau menipu mah kan kita memang punya niat terselubung ya Kak. Oh aku pengen minta nomor kakak biar aku bisa ngambil 100 di kakak, kayak gitu kan bisa kan, itu menipu. Jadi kita bisa memaknakan sesuatu dengan pemaknaan diri atau sendiri. Enggak, kalau mau menipu sender-sender dulu di bahu, tato Mas cepet. Bisik. Bisik. Ada yang minta selemes itu ya? Mas cepet. Belum Mas, makan. cepet. Lapar tak kuat gitu. Bakso di Samuan. Tapi ngomong-ngomong personal branding, apa ya? Nggak tahu nih, ini kadang seringkali untuk kita mau posting sesuatu, kadang kita kan suka mikir 2 kali ya. Kayak gue posting ini ntar dikiranya pamer, gue mau posting ini ntar dikiranya gitu-gitu kan. Atau iya apaan sih gitu kan. Nah, pernah nggak punya pikiran itu? Pernah dong, pasti pernah dong. Kayak kita sebenarnya nggak mau dianggap buruk oleh orang lain kan. Kayak tujuan kita itu memang pengen dikenal seperti ini gitu. Kita balik lagi ke tujuan masing-masing sebenarnya ya Kak. Cuman untuk aku pribadi pasti pernah kayak ini kalau diposting gimana ya, ini kalau diposting gimana ya gitu. Nah cuman balik lagi tujuanku apa? Tujuan aku pengen dikenal jadi MC nih. Aku kalau dibilang kayak so MC banget sih, paling MC banget, ya terserah gitu loh. Aku kita anggap aja itu orang itu yang emang negatif ya. Betul. Akhirnya kita nggak usah ini sih ya, nggak usah terlalu banyak mikirin yang negatif kan akan selalu ada orang yang mikirin negatif. Ada aja, gitu. Kita nggak bisa nutupin mulut orang lain, kita cuma bisa mikirin diri sendiri. Tapi ambil positifnya. Ambil positif ya. Pernah nggak berasa banget kayak ada yang ngubungin tuh cuman karena personal branding gitu? Sempet nggak? Ngehubungin untuk urusan kerjaan. Karena emang personal branding gitu. Gue pernah denger di sebuah podcast Panji Pragiwaksono. Dia pernah diajak ke Old Trafford, Manchester United, markasnya Manchester United, karena dia posting MU. Dia ngasih tahu kalau dia tuh ngefans sama MU gitu. Walaupun banyak orang yang kayak ngapain sih MU kalah mulu. Tapi dia selalu bilang, seandainya gue nggak pernah posting MU, mana mungkin MU tahu kalau gue suka sama MU. Mana mungkin MU mikir kalau gue bisa mewakili orang Indonesia untuk datang ke MU gitu, untuk gue bisa posting apa yang gue lakukan di sana gitu. Seandainya gue nggak pernah posting itu, gitulah. Jadi ya poin dari yang dia katakan yang bisa gue tangkap adalah
kalau ada pekerjaan lu posting aja. Misalnya yang bisa mewakili lu gitu ya, mewakili personal branding lu, posting aja. Ya kalau ada orang yang mikir jelek ya urusan orang itulah. Gitu. Ada. Aku sempet Kak ditawarin sama tim Net TV. Net TV untuk jadi co-host di salah satu programnya. Gitu. Itu mereka ngelihat dari Instagram aku. Nah, aku pun bertanya-tanya, ini bener nggak ya dari Net TV gitu. Sedangkan kan pada zaman itu Net TV itu lagi hype-nya kan, lagi kayak wah rame banget, bagus banget. Ih, kenapa ngelirik aku, ada apa, penipuan gak ya gitu. Ternyata pas aku nanya langsung secara langsung, Kak, kenapa sih pilih aku? Terus dia ngejawab kayak gini, aku ngelihat potensi kamu di Instagram, makanya aku menawarkan dan percaya bahwa kamu itu bisa. Ternyata pas udah kerja sama, kamu tuh bisa gitu. Gitu sih. Ya jadi gitulah ya. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman untuk lebih percaya diri dalam melakukan personal branding? Ada pesan-pesan nggak lo? Lakukan aja, jangan takut jelek karena pasti jelek. Kalau di awal tuh pasti jelek. Di awal tuh pasti jelek. Lakuin aja ketika kita udah tahu jeleknya. Kita bisa evaluasi jadinya, kita perbaiki gitu. Itu sih. Karena kalau nggak ngelakuin mau evaluasi apa gitu kan. Tabraknya dulu, coba dulu. Apa-apa takut, ntar orang bilang begini, orang bilang begitu. Ya takutan loh gitu. Iya benar. Jadi nggak jalan-jalan akhirnya kan. Iya, mantap. betul. Mantap. Oke. Nah, Ul, kita ada segmen yang namanya kabar warga nih Ul. Kabar warga. Ini tadi kita sempat posting di IG kan. Buat yang mau nanya nih sama Ul nih gitu. Nah ini kita udah ada beberapa yang nanya nih. Yang pertama dari siapa, Mang? Langsung yang pertama dari @Rangga Vega. Hai. Apa sih yang jadi bekal utama buat jadi seorang guru? Bekal utamanya buat jadi guru? Bekal utama untuk jadi seorang guru. Jujur awalnya aku tidak membekali apa-apa, makanya aku ada kesalahan ya di awal. Tapi ya tadi mau gitu dan merasakan tanggung jawab, terus mau belajar lagi dan lagi. Gitu. Jangan berhenti belajar sih kalau misalkan jadi guru. Karena kan kita tanggung jawabnya sama gede banget ya Kak. Gede sama banget. orang tua murid juga, sama muridnya juga kan. Jadi belajar terus menerus. Tapi untuk semua orang juga bahwa anak itu terbentuk dari beberapa sudut pandang. Contohnya ketika kita main bola, ketika dia bisa ngegolin, itu kan bukan karena dia berbakat main bola, tapi ada latihan, ada pelatih. Dan juga ada teman-teman yang lain yang support itu juga sampai gol kan. Betul. Gitu. Nah, jadi jangan menyalahkan satu pihak saja, tapi kita sama-sama. Makanya tadi belajar lagi, dan belajar lagi. Itu sih. Jadi mungkin bekal utama buat jadi seorang guru adalah niat untuk terus belajar, Betul. Dan juga mindset yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru, untuk tidak ngejudge seorang anak itu bodoh atau pintar. Maksudnya semua anak punya kesempatan sebenarnya. Gitu kali ya? Iya, betul boleh. sekali. Langsung yang kedua dari @ginsi12. Orang seceria Kak Nurul pernah ngerasa down gak sih? Pernah dong. Masa sih pernah? Pernah lah. Oh, pernah. Kenapa nggak pernah? Pas datengin Om Bram. langsung down. Duh, Kapan tuh? Downnya? Kalau down sering Kak. Kalau down, insecure itu sering banget. Tapi kan insecure dan down tuh diperlukan juga sebenarnya untuk evaluasi diri, Biar nggak kepedean untuk nggak gitu ya. kepedean, untuk kita belajar lagi, untuk kita introspeksi lagi gitu. Makanya untuk kita ngerasain sakit tuh ternyata memang perlu. Dari rasa sakit tuh ternyata perlu. Sakit itu ternyata menjadi pembelajaran buat Betul. kita dan juga menjadi pendewasaan diri. Betul. Nah, tapi gimana cara kita mengubah sudut pandang itu menjadi kayak, oh kita tuh ternyata harus seperti ini. Iya, betul. Kita sambil sama-sama belajar ya Kak. Kita sejauh ini pun kita sama-sama belajar terus. Iya, sama menerus. masih belajar juga. Oke, terjawab sudah. Pertanyaan kedua. Langsung aja pertanyaan ketiga dari Akbar Alfisyah. Oke, gimana caranya bangkit saat diremehin sama orang lain, Kak? Gimana tuh?
Enggak ya? Oh, itu caranya bangkit. Bangkit. Caranya bangkit. Waduh, Ya, ya, punya ya, gimmick ya. juga ini dia, ya ampun. Bangkit kan harus bangkit. Betul. Kan harus bangkit. Betul. Gimana? Pikirinnya Gimana caranya? tagihan lu. Pikirin tagihan lu. Gimana Ntar juga cara bangkit ya. bangkit? Ada tujuan sih. Tujuan? Ada tujuan. Fokus pada tujuan gitu. Fokus pada tujuan. Gitu. Karena tujuan, meskipun tujuan kita beda, titik start kita kan beda-beda ya. Betul. Jadi ya kita harus sadar sama tujuan. Ketika kita sudah melihat kakak misal udah di Bandung nih duluan, kakak kan dari Cilandak, aku dari Kemang misal, kita kan beda, beda awalnya. Berarti ketika kakak nyampe duluan, kita jangan merasa bahwa oh kita kalah nih, enggak. Start kita tuh beda-beda. Jadi harus sadar sama tujuan, kita harus tahu, oh sekarang aku tinggal naik angkot nih sekali lagi biar nyampe sama tujuan itu. Gitu sih. Nah, tapi lu di Kemang, Ul. Oke, spill ya. Oh enggak gitu ya? Enggak gitu ya? Pertanyaannya enggak gitu ya? Spill ya. Kakak Rian baru nyampe Bandung. Orang udah di Garut. Wih. Oh, kirain mau jemput dulu ke Kemang. Kan udah di Garut. Oh iya benar. Orang di Garut. Siap. Siap langsung di Garut ketemu. Benar. Bandung ya? Ya salah, Siap, Garut siap. Bang. Siap. Ul, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Betul, ya. Ini buat yang mau tahu tentang kegiatan-kegiatan Sehari-harinya. Nurul apa nih? Lihatnya di mana? Instagramnya Nurul, spill dong. Instagramnya boleh di Nurul Wulan Lailia ya. Oke, Jadi nanti kalau ada di sini nih. Iya. Editor. Enggak, kayaknya editor kita udah males. ini nih Males editor. ngerjain Lagi. gitu. Lagi. Nih, sekali lagi. Gitu ya. Aduh, Iya, seru iya, banget iya, episode ini. Nah, Aduh, baru mau lanjut di tepok tangan dulu. Iya. seru banget. Oke, lanjut ke Rian. Harus seru kah? Siapa seru. tahu Siapa ada tahu. yang butuh host cewek. Itu. Benar. Oh, tapi programnya jangan lebat ya. Tapi kalau Programnya butuh lain host ya. cowok juga boleh ya. Boleh. Siapa tahu Kakak Rian lagi keluar kota, ya kan? Iya, kan? Untuk pas Oh, dia jalan nggak nih. Kakak Iya. lagi di Garut. Kan di sini. Oke. Kalau Nengnya di sini, kalau Nengnya di Garut, AA di Garut. Oh, Iya. siap. Kalau Neng di sini, Nah, di sini. tapi juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di Betul, pamangrab.tv dan kalian juga boleh share cerita-cerita menarik. Barangkali kalian akan duduk di sini bareng kita untuk ngobrol. Tapi selain itu kalian juga boleh sih nanti kalau apalagi nih selanjutnya nih, siapa lagi nih selanjutnya yang bisa kita ajak ngobrol nih? Ajak ngobrol. Boleh banget juga. Kisi-kisiannya aja kasih tahu kita. Siap. Dan jangan lupa di komen, di like, dan juga di subscribe, dan juga di tuh cocol tuh tombol loncengnya biar lu tahu video-video podcast episode-episode yang akan datang. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Komang Belantara. Saya Nurul. Jangan lupa Sahabat dulu. Dah.